Di tengah riuhnya jalanan Banjarmasin, ada sosok-sosok yang berdiri di persimpangan. Mereka bukan petugas resmi, mereka hadir bukan karena perintah, tetapi karena kebutuhan. Masyarakat menyebut mereka Pak Ogah, relawan lalu lintas yang muncul di titik-titik sibuk, membantu jalan tanpa tanda pangkat, hanya berbekal isyarat tangan dan keberanian. Inilah salah satu simpang paling padat di Banjarmasin. Di tengah hiruk-pikuk arus kendaraan, ada satu sosok yang setiap hari mendedikasikan dirinya untuk membantu melancarkan lalu lintas. Sosok yang kami temui hari ini dikenal warga setempat sebagai Pak Ogah. Sudah bertahun-tahun ia berdiri di simpang ini tanpa seragam resmi, tanpa mandat dari institusi, dan sedikit harapan bahwa pekerjaannya dihargai. Namaku Akbar, usiaku 30, pekerjaanku sehari-hari Pak Ogah, sampingan bangunan. Setiap pagi, jauh sebelum jam sibuk berbunyi, Akbar sudah berpacu melawan waktu. Bukan untuk gaji bulanan, melainkan untuk rupiah receh di persimpangan. Di balik pekerjaannya yang terlihat sederhana, ada risiko dan ada pertanyaan yang belum terjawab. Nanti datang ke polisi karena nggak ada izinnya di sini. Jadi polisi datang ke sini saya takut. Saat dulu tapi sekarang nggak ada izinnya dari dinas perhubungan, dari kepolisian pun. Kalau di sini pengendaranya nggak mau mengalah. Dari sana pun nggak mau mengalah, mau cepat mulu. Yang tukang jaga pun susah. Yang tergepak, ya kecelakaan tergepak udah sering. Apalagi kena batis. Udah biasa. Nggak bisa dikeluhkan karena ya nggak bisa dikeluhkan lah. Di titik ini, Akbar tidak bekerja sendirian. Keberadaan mereka diatur oleh kode etik tak tertulis dan sistem yang mereka sepakati sendiri. Jadwalnya tuh ya siapa yang datang dulu di sini. Nah, anggap kayak siapa yang datang subuh kan. Iya, yang menjaga dari jam 7 sampai jam 5 itu gantian. Satu orang setengah jam. Jam 9 sampai jam 5. Nunggunya nih paling lawas kan. Iya, nunggunya. Penghasilannya ya kalau di sini nih nggak banyak sih penghasilannya. Biasanya kan sampai 24. Kalau habis jaga di sini kan sampai 24 jaganya. Kalau aku banyak, kalau di sini sih nggak bisa dihitung. Karena kan kerja di sini kan. Jadi kalau dihitung ada 50. Ada yang membawa 30, ada yang nggak dibawa kan habis kita minum di sini. Gitu. Dan Akbar bukan satu-satunya. Di titik lain, ada banyak Pak Ogah lainnya. Mereka semua hadir karena simpang-simpang ini membutuhkan tangan yang membantu. Namaku Gibran. Pekerjaan hanya Pak Ogah di jalanan. Ya kan Pak Ogah penghasilan umur 67 tahun sudah. Penghasilannya per harinya sekitar 60 atau 70. Bisa pernah cuma sekali-sekali aja, bisa aja sampai 100, tapi itu sebulan sekali. Amun juga ketemu, kecuali orang tuh memberi ada 20, nah ada 50, tapi itu sebulan sekali amun dia ketemu. Nah, itu hasilnya. Dulunya kita relawan, terus dibentuk sepeltas oleh Dinas Perhubungan sampai saat ini. Mereka adalah sistem mandiri yang lahir dari tuntutan realitas. Namun,
Apakah sistem ini legal? Dan bagaimana negara memandangnya? Untuk kepelatihan ataupun untuk pengatur itu untuk jangka pendek ini kami belum memprogram itu. Cuma apa yang kami lakukan adalah untuk melakukan penertiban kepada para superletas tersebut, di mana kalau itu mengganggu, meresahkan, kemudian baik meresahkan malah mengganggu keselamatan diri sendiri atau mengganggu aktivitas atau kelancaran berlalu lintas, dan itu kami memantau aktivitas mereka sekiranya masyarakat tidak terganggu dengan tidak menghambat, kemudian keselamatan tidak terabaikan untuk pengguna jalan. Untuk kegiatan tersebut kami melakukan koordinasi, seperti yang sampaikan tadi adalah kita koordinasi dengan kawan-kawan Satpol PP, kemudian Dinas Sosial, karena instansi tersebut yang bisa untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Misalnya kami temukan lihat bersama dalam ini biasanya dengan instansi Satpol PP dan Sosial, kami amankan, kemudian kami serahkan ke Dinas Sosial, biasanya ditampung oleh mereka di rumah singgah, dan itu beberapa hari mereka diberi bekal atau diberi masukan atau diberikan pengarahan supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Kalau keberadaan mereka itu dianggap karena kekurangan ataupun dari rambu ataupun tanda-tanda yang dibuat oleh pemerintah, saya pikir tidak sih, karena di persimpangan itu untuk khususnya kalau Yutun itu sudah ada marka ataupun rambu-rambu larangan yang seharusnya yang untuk ditaati oleh pengguna jalan. Cuma dalam hal ini memang kita akui masih terjadi di persimpangan atau di itu adalah tingkat rasa tinggi, sehingga itulah yang memacu untuk mereka beraktivitas dan beroperasional di situ. Jadi kalau kurang marka, kalau kurang rambu, dan mungkin kegagalan kurangnya itu, saya pikir tidak sepenuhnya benar juga sih. Ya. Kaitannya dengan Pak Uga, ada laporan kaitannya dengan kalau pengancaman tidak ada, tapi kalau meresahkan masyarakat ya mungkin mengganggu ya, itu ada. Kemudian laporan kecelakaan ada. Nah, kaitannya dengan laporan kecelakaan Pak Uga, kami menindaklanjuti ya kaitannya dengan kecelakaan yang terjadi di Kota Banjarmasin, tepatnya di kilometer 3 di U-turn depan Suzuki. Ya. Kaitannya dengan itu mungkin ada terjadi Pak Uga itu ketabrak. Ya, ketabrak ranmor, ya, terjadilah Pak Uga itu meninggal dunia. Ya. Bagaimana tidak lanjut penyidikan? Nah, proses selanjutnya bahwa proses penyidikan sesuai dengan aturan undang-undang, ya, mungkin Undang-Undang nomor 22 ya 2029 lalu angkutan jalan sesuai dengan proses penyidikan dengan KUHP. Nah, kami menjelaskan bahwa Pak Uga yang berdiri di tengah jalan karena tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan tugas bidangnya, itu dilarang. Menurut pasal 28 ayat 1 ya dilarang melaksanakan aktivitas ya yang mengganggu aktivitas di jalan atau lalu lintas. Itu menurut pasal ya tadi yang kami sebutkan yang sudah diatur undang-undang. Kemudian Pak Uga tersebut tadi yang meninggal dunia ditindaklanjuti proses hukum ya. Pak Uga tersebut disangkakan malah jadi tersangka.
Karena tadi sudah melanggar tadi itu tidak sesuai dengan peruntukannya dengan mengganggu ketertiban umum di jalan. Pasal yang disangkakan itu loh, itu pasal sangkaan sesuai kalau mungkin pasal yang 310 itu kalau luka berat, kalau pasal 310 ayat 2 itu meninggal dunia. Juntonya itu pasal 7 KUHP. Jadi sudah dijadikan tersangka. Nah, itu pernah kejadian di Kota Banjarmasin. Kemudian tindak lanjutnya ya namanya Kota Banjarmasin, kami sebagai polisi, tugas kami sebagai pelindung pelayanan masyarakat, kami selalu menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat, bahkan menertibkan. Ya, kita bina. Nah, kita bina dengan Satpol PP, dengan Dinas Perhubungan, kami amankan, kami sampaikan. Terjadi dampak permasalahannya sudah kami jelaskan. Namun di Kota Banjar masih ada. Tapi tugas kami kan bukan satu, bukan nangani Pak Oga aja. Ya, bisa melakukan kegiatan pengaturan, rekayasa jalur, patroli dan sebagainya untuk masyarakat semuanya. Masyarakat kan bukan Pak Oga, ya kan? Nah itu kaitannya dengan Pak Oga, kami dari Satuan Lantas Banjarmasin sudah melakukan langkah-langkah ya, tindakan sesuai dengan aturan. Ya tadi itu sudah koordinasi, sudah mungkin kami patroli itu kita tegur, kita sambangi, kita sampaikan. Namun ketika tinggal masih ada. Tentunya apa? Masyarakat Kota Banjarmasin, ayo jangan kita berikan. Kita beri uang, imbalan. Kalau kita berikan imbalan pasti dia akan jadikan mata pencarian. Boleh kita akan memberikan sumbangsih kepada masyarakat, tapi lihat dengan situasi-situasi tersebut. Nah, tentunya hal tersebut tetap kami tetap memantau. Kami patroli ketika ada tetap kita sambangi, kita sampaikan secara humanis kepada baik kami dari Satuan Lalu Lintas Banjarmasin selalu koordinasi kepada dinas terkait ya, dari Dinas Perhubungan, Dinas Satpol PP untuk melakukan penertiban-penertiban, mungkin menghimbau kepada Pak Oga atau Supeltas di Kota Banjarmasin untuk demi menjaga Kamsel Tibtar Lantas supaya tidak terjadinya kecelakaan. Tentunya kami akan menindaklanjuti tersebut. Sebenarnya ada tindakan tersebut, ada dinas yang terkait, namun kami belum dengan dinas sosial. Selama ini kami juga melakukan pencegahan, kami sambangi, kami ajak, kami bawa, kami kumpulkan ke Dinas Satpol PP. Kita berikan pencerahan kepada Pak Oga tersebut. Nah, sudah kami lakukan, mungkin beberapa kali sering. Nah, dengan itu kami kan sudah mengambil langkah-langkah supaya Kota Banjarmasin artinya bisa aman. Tadi sudah disampaikan adik-adik, ada yang membuat keresahan, bisa mencegah terjadinya kecelakaan karena terhambat, karena bukan profesinya, bukan tugasnya Pak Oga itu. Yang tugas mengatur siapa? Itu ada kepolisian lalu lintas, ada dinas perhubungan. Itu rekan-rekan. Ya. Terus untuk Pak Oga pernah mungkin menyampaikan yang dibilangnya itu dibina. Ya kan, ada adik pertanyaan. Dulu pernah. Namun untuk yang di jalur Ayani itu menjadikan kerawanan, itu menjadikan larangan. Ada beberapa titik, misalkan zaman Bapak Wali Kota dulu, itu di Simpang Kuripan, ada di Simpang Gatot Dalam. Itu kan jalur aksesnya kan bukan akses jalur utama. Nah, mungkin kita, ya bukan kita larang, kita bijaksana. Itu pun juga bisa membantu Kamsel Tibtar Lantas untuk Kota
Namun menjadikan kerawanan laka lantas adalah jalur cepat di Jalan Ayani. Nah itu adik-adik. Ya. Jawaban dari kedua instansi membuka satu hal penting. Kota ini berada di antara kebutuhan masyarakat dan aturan yang membatasi. Fenomena Pak Ogah berdiri tepat di tengah dan di samping antara realitas dan regulasi. Selama celah infrastruktur dan kebutuhan ekonomi masih ada, mereka akan tetap menjadi bayangan yang tak terhindarkan di jalanan kita. Bagi sebagian orang, mereka mungkin sekadar pengatur lalu lintas tidak resmi. Namun, bagi banyak warga, mereka adalah tangan-tangan kecil yang membuat pagi lebih lancar dan perjalanan lebih aman. Harapanku mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan gaji tetap. Harapan kita ke depannya mudah-mudahan pemerintah daerah memperhatikan kita. Semoga harapan kami dibantu dengan jaga Pak Ogah di sini. Nah, itu aja kami minta. Di tengah hiruk pikuk kota, para Pak Ogah adalah pengingat bahwa terkadang kebutuhan masyarakat bergerak lebih cepat daripada aturan, dan di antara simpang-simpang Banjarmasin selalu ada manusia yang memilih untuk membantu meski tanpa nama, tanpa pangkat. Dibungkam lagi janji yang sumbang itu, besok kan bagaimana, lihatlah semua sudut itu. Bandung kan hangatkanmu selalu, dilengkapi lapisan selimut yang